Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sistem sensori dan perkembangan otak manusia, yakni otak laki-laki dan perempuan. Berikut teman-teman saya Naila Irsanda Imsa, dan teman saya Nisrina Raudatun Nasihah, Sania Nur Hidayah, dan Wahyu Fatihah Cindana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem sensori. Sistem sensori merupakan sistem penghantaran rangsangan dari perifer atau reseptor ke pusat, yaitu otak. Sistem sensori berfungsi untuk mengetahui adanya bahaya atau hal yang mengancam yang berhubungan dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan nyeri, rasa raba, rasa panas, rasa dingin, dan lain sebagainya. Sistem sensori memiliki 7 stimulasi, yaitu 1. Stimulasi taktil. Stimulasi ini berhubungan dengan indera peraba, yaitu berupa stimulasi taktil yang dapat dilakukan melalui sentuhan dan tekanan. 2. Stimulasi vestibular. Stimulasi ini berhubungan dengan rangsangan pada keseimbangan tubuh. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan memberi rangsangan dengan ayunan lembut. 3. Stimulasi proprioseptif. Stimulasi ini berhubungan dengan rangsangan pada persendian tubuh dengan menggerak-gerakkan otot bayi secara perlahan. 4. Stimulasi olfaktori. Stimulasi ini berhubungan dengan rangsangan pada penciuman dengan memberikan aroma harum. 5. Stimulasi visual. Stimulasi ini berhubungan dengan rangsangan pada indera penglihatan. 6. Stimulasi auditori. Stimulasi ini berhubungan dengan rangsangan pada indera pendengaran. 7. Stimulasi pengecapan. Stimulasi ini berhubungan dengan rangsangan pada indera pengecap dengan memperkenalkan rasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian otak. Otak adalah sebuah organ tubuh yang posisinya berada di bagian paling atas tubuh manusia, yaitu di dalam kepala, atau bisa kita sebut adalah otak adalah pusat dari bagian organ tubuh. Proses pembentukan otak manusia itu berawal dari sebuah proses peleburan inti sel telur dan inti sel sperma. Yang peleburan tersebut kemudian membentuk menjadi zigot. Kemudian, dalam 30 jam, zigot ini akan membelah diri menjadi 2 sel, lalu 4 sel, 12 sel, dan seterusnya. Otak terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Otak besar berfungsi sebagai pengaturan semua aktivitas mental yang berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Otak tengah berfungsi sebagai mengatur refleks mata dan pendengaran, atau bisa kita artikan ini lebih masuk kepada indera pendengaran dan indera penglihatan. Otak kecil berfungsi sebagai mengatur koordinasi gerakan otot, keseimbangan, dan posisi tubuh, yaitu lebih tepatnya pada perkembangan fisik motorik. Dan yang terakhir, sumsum lanjutan yang berfungsi sebagai menghubungkan sinyal dari sumsum tulang belakang ke otak. Di sini saya akan menjelaskan tentang otak laki-laki dan perempuan. Otak laki-laki dan perempuan juga dibangun dengan struktur yang berbeda, sehingga memiliki pola pikir logis, persepsi, analisis, emosi, dan indera suara serta ruang secara berbeda. Laki-laki dan perempuan memiliki otak yang berbeda. Pada otak perempuan ada semacam jembatan neuron antara lobus kanan dan kiri otak besar, sedangkan pada laki-laki tidak ada. Kedua lobus otak ditakdirkan untuk memikirkan hal dengan cara berbeda, satu secara logis dan satu lagi secara estetika. Jadi, kalau perempuan selalu menghubungkan satu hal dengan yang lainnya, sementara laki-laki tidak. Perbedaan otak laki-laki dan perempuan meliputi spasial. Otak pria cenderung berkembang dan memiliki spasial yang lebih kompleks, seperti kemampuan perancangan mekanis, pengukuran, penentuan arah abstraksi, dan manipulasi benda-benda fisik. Tak heran jika laki-laki suka mengotak-atik kendaraan. Sedangkan verbal, otak laki-laki lebih kecil seperempat ketimbang otak perempuan.
Bila otak pria hanya menggunakan belahan otak kanan dan otak perempuan bisa memaksimalkan keduanya. Kemudian bahan kimia. Otak perempuan lebih banyak mengandung serotonin yang membuatnya bersikap tenang daripada pria. Dan memori lebih kecil. Pusat memori atau hipokampus pada otak perempuan lebih besar ketimbang otak pria. Berikut kesimpulannya. Ada 7 sistem sensorik yang harus distimulasi sedini mungkin agar perkembangan anak dapat terjadi secara optimal, yaitu taktil, vestibular, proprioseptif, olfaktori, visual, auditori, dan pengecapan. Untuk mengoptimalkan sensorik pada anak dapat dilakukan dengan sentuhan atau pijatan pada titik-titik tertentu yang dapat membangkitkan syaraf dan otak kecil secara maksimal. Perkembangan pada otak bayi atau infesi berkembang sangat cepat, maka akan berdampak pada aspek pengembangan lainnya seperti kognitif, bahasa, sosial emosional, dan fisik motorik. Melalui kegiatan bermain pada anak yang dilakukan di satuan pendidikan anak usia dini, diharapkan dapat menjadi stimular yang baik untuk perkembangan anak usia dini. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.